Selamat datang di Ruang Inspirasi. Oke. Halo sobat generasi dimanapun Anda berada, kembali lagi di segmen Ruang Inspirasi. Kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang tentunya akan menginspirasi kalian semua, yang tidak lain tidak bukan adalah seorang lelaki yang bernama siapa ini? M. Sawali Arsi. Halo Bang Sawal. Apa kabar? Sehat ya? Akhirnya sobat generasi, setelah sekian lama kita mencoba mengundangnya, baru pada kesempatan kali ini beliau bersempat hadir ke Rasi ini untuk membagikan cerita-cerita inspirasinya. Betul begitu, Idun? Betul sekali. Karena katanya itu habis ini keluar masuk Jambi, keluar kota, balik Jambi, banyak proyek. banyak proyek dari Banyak proyek. dari sebelum-sebelumnya. Gitu, Dan apa yang mau kita mulai, Din? Oke, seperti biasa ya, kan tamu pertama nih, baru pertama kali ke sini. Iya, kan? benar. Kita kenalan dulu nih Bang Syawal. Oke. Mungkin boleh perkenalan. Namanya siapa, asalnya dari mana, terus kegiatannya sehari-hari apa nih? Oke, langsung ya. Masuk. Oke. Silakan. Kenalin, nama aku Muhammad Syawali Arsi, biasanya orang panggilnya Syawal ya. Kalau panggilan imutnya itu Cawal biasanya. Ada panggilan imut ya. Nah, kalau aku itu asalnya sebenarnya dari Sumatera Selatan, tapi karena aku udah memulai pendidikan dari SMA di Kota Jambi dan aku sekarang juga menetap di Kota Jambi. Untuk keseharian aku sendiri itu mahasiswa akhir banget. Dan sebagai seorang penari lah gitu. Oke, kita kehadiran laki-laki sang penari lagi nih. Penari. Nanti akan kita bahas ya di ujungnya tentang Iya. penari itu ya. Tapi ini yang menarik nih, bahwa ternyata Bang Syawal ini Sumatera Selatan. Ya, aslinya Sumatera Selatan. Lahir di sana atau gimana? Iya bener, lahir di Di Sumatera mananya? Selatan. Di Banyuasin. Oh, di Banyuasin. Banyuasin. Lalu SMA baru pindah ke Jambi. Kenapa? Karena apa ya? Kemarin itu kan dikasih pilihan tuh sama orang tua kan. Mm-mm. Mau di Jambi atau mau di kampung aja katanya. Oke. Nah, sedangkan dari aku sendiri itu pengennya untuk di Palembang kota. Oke. Nah, jadi biar lebih berkembang gitu loh. Nah, Terus dikasih pilihan mau ke Jambi atau tetap di kampung, udah langsung mantep, udah ke Jambi aja gitu. oh, pilihannya cuman kota Jambi atau tetap di Banyuasin? Iya, Nggak ada pilihan kota Palembang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau dulu itu masih tinggalnya itu di Muara Enim. Kalau Muara ini. dari simpang ini ya, simpang mau masuk itu tuh sekitar 9 atau 10 kilo dari jalan besar. Jadi jauh. Dari Muara Enim itu. Dari simpang tuh sampai ke dalam itu sekitar 10 kilo. Berarti sejak kecil SD, SMP, SMA, sampai SMP Iya. di sana. Heeh. Lalu pindah ke Jambi. Ke Jambi. Akhirnya sekolah di mana nih? Sekolahnya di SMA Unggul Sakti. Wih, Oke. Lagi-lagi Unggul Sakti. Unggul Sakti. Emang ya. siapa yang unggul sakti? Ada kemarin. Ya enggak, ini itu Yadika coy. Oh ya Dika. Salah Anda. Ini Aduh, buat sobat generasi yang alumni Unggul Sakti ini adalah Unggul Sakti. contoh alumni kalian yang bisa kita nanti ulik kisah hidupnya sampai bisa menjadi tadi seorang penari. Oke. Kamu nanya apa, Dun? Hah? Tanya duluan. Tanya apa? Ya. Bang Syawal, kan abang kalau nggak salah nih ya, kan sebagai penari, terus juga kan kuliahnya kan jurusannya penari kan, penari. Nah, itu tuh awal mulanya gimana tuh bang? Kok bisa tertarik ke dunia tari itu? Apakah emang sudah dari di kampung sudah kayak gitu, di Banyuasin kayak gitu, atau ketika di Jambi kenalnya gitu lah? Iya tuh, dari SMA bisa ke jurusan Seni. tari seni. Itu gimana tuh ceritanya? Kalau dari awal itu ya, Bang Idun ya. Jadi waktu itu kelas 2 SMA kalau nggak salah, ada seleksi tim kesenian Gubernur Jambi. Oh. Nah, Kelas 2 SMA. kelas 2 SMA. Oh, udah di Jambi ya? Udah di Jambi. Oke. Tapi waktu itu aku nggak tahu. Jadi temen yang ngajak. Ayo Lawal ikut ini, temenin aku aja katanya. Udah, singkat cerita, nggak ada persiapan kan? Nggak ada persiapan, langsung datang ke lokasi audisinya, seleksi besar-besaran waktu itu. Terus disuruh nari. Udah, kayak udah mulus banget gitu kan. Terus temen aku nggak lolos, malah aku yang lolos. Nah, mulai dari situ mulai kayak belajar lah nari sedikit-sedikit. Berarti itu Biasa, pertama kali nari atau gimana? Pertama kali nari, benar. Oh, pertama kali lari Atau langsung lolos pertama audisi? kali Iya. tahu itu yang namanya tari gitu.
kayaknya pertama kali itu yang namanya tari deh. Kalau joget-joget berarti sering ya. Joget sering ya. Karena Banyu Asin, woi, joget-joget, woi. Rutin tiap minggu tuh. Iya. Pasti ada acara, ya kan? Nah, baru kenal yang namanya tari di kelas 2 Dua SMA. SMA. Acara apa tadi, Bang? Audisi tim kesenian gubernuran sih. Audisi tim kesenian gubernuran. Berarti tingkat Provinsi Jambi ya? Iya benar. Tingkat Provinsi Jambi. Nah, itu teman yang ngajak, apa kabarnya sekarang? Karena nggak lolos tadi. Karena udah lulus SMA kayaknya udah nggak lost kontak ya, cuman jarang komunikasi aja. Tapi nggak ada berketemu di dunia kesenian. Enggak. Udah pindah jalur dia. Mm-mm. Berarti karena dia merasa ini bukan jalanku. Mungkin Dan ya. mungkin karena Bang Sawal terus, wah ini kayak jalanku. Nah, berarti kan dari kelas 2 SMA, terus ujungnya kok bisa akhirnya kuliahnya ke kesenian. Nah, jadi kemarin itu waktu setelah itu ada seleksi dancer untuk DBL. Kalau di Jambi itu kan DBL tuh DBL. ini banget ya, hype Apa? banget. Basket. Oh, basket. Tapi ada aku di yang dance competition-nya. Dance competition. Jadi dia basket, tapi harus ada pendamping dance. Kalau nggak ada dance-nya didiskualifikasi. Supporter. Enggak. Bukan, emang ada dance-nya. Emang ada dance-nya. Jadi kayak Cheerleader. Iya. Tapi bukan cheerleader ya, tapi lebih ke dance Ya, competition. kalau dulu kan basket itu pasti dampingannya cheerleader kan. Ya. Di film-film basket itu dampingannya cheerleader. Ya, Berarti kurang lebih. penggantinya adalah dance. Ya mungkin ya. Dan itu tuh kayak ya udah. Jadi di sela-sela kuarter kedua itu nanti bakal tampil Oke. sekolah yang ini kan yang lagi main gitu. Nah dari situ kayak pertama kalinya ikut audisi dance itu kayaknya kayak aduh udah nggak mau lagi ikut. Nah gitu kan. Ternyata pelatihnya malah ngelolosin gitu. Ngelolosin. Loh kok lolos gitu kan. Padahal cuman iseng-iseng aja sama kayak yang tadi iseng-iseng aja. Udah jadi latihan terus kalau nggak salah 7 bulan deh kayaknya latihan mempersiapkan Untuk event dance itu. DBL tadi itu. Itu dance yang benar-benar dance nari gitu ya? Bukan yang tugas cowok ngelempar-ngelempar Enggak, cewek itu ya? Ya kan biasanya kalau di basket tuh cowoknya dance-nya siap-siap untuk iya. lempar gitu kan? Ini emang dance. Cowoknya cuma aku sendirian soalnya. Oh, cuma sendiri. Cuma sendirian. Wah. Ini perlu jadi pertanyaan nih, Dun. Ya. Nah, Oke, pertanyaan. Nah terus lanjut ya. Ya. Abis itu kayak menang di tingkat provinsi, menang juara 1. Waktu itu. Oh, Benar, benar. Terus di nasional ternyata juara 1 lagi. Jadi kayak, loh, kenapa tiba-tiba nih kan? Nah dari situ kan sudah nih kayaknya udah mulai semangat dari hampir 1 tahun kegiatannya udah nari terus, ngedance terus kan. Jadi kayak mau meninggalkan hal itu tuh susah gitu. oke. Susah. Jadi pas waktu kalau sekarang kan SNBP, kalau dulu itu SBMPTN, SBMPTN. ya kan SBMPTN. Nah SBMPTN itu orang tua nanya mau ambil jurusan apa tes masuk kuliah. Aku bilang mau ini aja deh, seni aja. Aku bilang gitu. Kenapa seni? Kenapa nggak pilih yang lain? Apa bahasa Indonesia kayak atau bahasa Inggris atau yang lain gitu kan? Nah tapi ya aku yain aja kan. Tapi pas waktu daftar aku submit semuanya itu di seni. Apa aja tuh? Seni pertunjukan di Kalimantan Barat di Untan, Untan, oke. Kalimantan Tanjung Barat. Pura. Terus pilihan keduanya Sendera Tasik di Universitas Jambi. Oh. Oke. Dan ternyata lolos di Universitas Jambi. Itu bisa kepikiran yang pilihan satu tadi itu gimana tuh ceritanya? Karena ibu orang Pontianak. Oh, ada keluarga berarti di Iya, sana. keluarga besarnya di situ semua. Soalnya kan biasanya kan orang kan pasti milihnya pilihan satunya isi kan. Iya, benar. Minimal isi kan. Baru pilihan duanya daerah. Sayang banget kemarin tuh nggak boleh diisi soalnya. Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin karena Karena tadi nggak boleh kan? iya Terus kan pilihnya iseng tadi pilihnya. karena pas waktu ditanya jadinya masuk mana? Udah masuk Untan sama masuk Unja. Nah, kan jawabannya cuma itu, Iya. Dun. Jawabannya cuma Untan atau Unja. Nggak tahu jurusannya apa. Jurusannya nggak tahu apa. Yang penting dekat rumah ya. Gitu. Nah, kita balik sedikit nih. Tadi kan DBL katanya jadi penari cowok satu-satunya. Mm-mm. Perasaannya gimana tuh? Perasaannya takut, bukan takut
mengecewakan atau takut apa? Takut dibully. Masih ini ya, masih merasakan dibully ya? Masih, bukan dibully ya, tapi kayak lebih jadi olok-olokan orang gitu. Jadi olok-olokan orang atau jadi bakat yang orang irikan? Lebih ke diolok-olok kayaknya. Tetap rasanya diolok ya. Merasa gitu. Untuk ya namanya masih anak SMA kan. Oke. Dianggap ini ya, dianggap Benar. Oke, terus kemana lagi tadi? Berangkat kuliah, akhirnya lolos ya di Universitas Jambi. Iya, Nah, kan lolos Universitas Jambi tahunya. Sudah tahu belum tuh lolosnya kesenian? pas kebetulan waktu itu pas pengumuman aku videoin kan itu tertera seni drama tari dan musik Universitas Jambi. Jadi langsung ditelepon. Loh, kok masuknya seni gitu kan? Masuknya di Sendera Tasik. Jadi aku bilang, ya kemarin itu soalnya masuk yang Untan bahasa Indonesia, dibilang gitu bahasa Indonesia. Terus ya udahlah iseng aja lah yang di Jambi tari aja. Udah gitu aja alasan. Oh, jadi ada alasan nggak keterima satu yang jurusan diinginkan orang tua. Akhirnya yang kedua lolos, rezekinya kayak ini aja Ya, nih gitu. udah. Salah satu sisi kan membanggakan orang tua tanpa harus repot tes sana tes sini gitu ya. Gitu. Coba itu bisa dipakai dulu ya. Aduh. Gitu. Apa lagi, Din? Apalagi? Oh iya, nih Bang, berdasarkan info yang ada nih di layar kami nih Bang. Nah, Abang nih kan posisinya bujang gadis ya Bang ya. Oh iya, Nah, benar. sekarang itu masih kuliah, tapi juga bujang gadis. Nah, itu gimana Bang? Kok bisa-bisa tiba-tiba dari dunia seni tari nih, terus bergerak ke dunia entertainment kayak bujang gadis? Oke. Sebenarnya itu sama, iseng-iseng juga. Karena kebetulan aku kan menjabatnya itu tahun 2023 ya. 2023, Udah oke. 2023. Hitungannya berarti tahun lalu, periode tahun lalu. Periode tahun lalu. Iya, karena yang tahun Iya, ini kan tahun belum. ini belum pemilihan kan? Nah, jadi waktu itu kebetulan Januari pemilihan untuk di tingkat kecamatan. Oke. Nah, jadi kayak aku tuh sama satu lagi teman aku juga kayak dia ngajakan, mau ikut bujang gadis gak? Ah, enggak lah, aku bilang gitu kan. Kamu bukan passion aku. Udah, jadi besok ketemu lagi. Malah aku yang ngajak, yuk ikut bujang gadis ya. Gitu. Aku mikir kayak gini kan, umur aku 20 nih. Kalau misalkan beberapa tahun lagi udah nggak bisa ikut-ikut lagi. Oke. Ya. Jadi kayak, udahlah mumpung masih ada kesempatan, mumpung umurnya masih muda gitu kan. Masih ada hal yang mau dicoba, udahlah aku coba aja. Ternyata daftar tuh di kecamatan, tapi sama temen aku beda kecamatan ya. Udah, daftar yang di kecamatan, kebetulan aku pilihnya kecamatan Telanepura. Oke. Karena pada waktu itu aku, ya tau lah, kan sibuk tuh seni dunia perkuliahan ya kan. Nah, cuman itu yang ada pendaftaran pakai link. Yang lainnya Oke. harus mampir ke kecamatan dulu. Harus repot lah ya ke Ya. sana. Agak effort lah ya. Effort. Ini Jadi- isi link aja. Isi link aja. Udah, isi link, ikut audisinya, nggak belajar, nggak ada apa-apanya kan, kayak ya udahlah, modal nekat aja kan. Awalnya kan cuma iseng-iseng aja. Bisa-bisa. Nah, jadi pas pengumuman ternyata di prank dulu. Di prank. Katanya cuma 2 pasang. Ya udahlah, berarti udahlah aku nggak masuk nih berarti. Terus pas terakhir ternyata ada lagi 2 pasang lagi. Oke. Masuk ternyata. Masuk. Udah mulai dari situ ikut rangkaian kegiatannya lah ya untuk menuju ke kota. Dari tinggi badan, terus interview, terus psikotes juga, lolos ke 50 besar, semifinalis. Terus sampai di deep interview, ada momennya itu deep interview ya, malam-malam. Itu besoknya udah ngedown banget, udah nggak bakal, udah kayaknya aku udah nggak mungkin bisa masuk lagi kan. Kayak 2 bulan ini udah sia-sia aja gitu. Kan mikirnya gitu kalau awal-awal kekalahan gitu. Awal-awal kekalahan. Nah, jadi adalah break 1 hari, besoknya show talent, penampilan bakat. Penampilan bakat kayak adalah karena ya basic aku kan Tari. kuliahnya di tari. Iya. Nggak ada yang harus aku pikirkan gimana, adalah improv aja gitu kan. Kalau yang lain kan kayak aduh apa ya ini apa ya Nyiapin gitu. banget ya. bingung. Lagi prepare banget lah untuk Iya, kegiatannya. Sedangkan aku ya udah
sekedar ini aja lah. Yang penting aku sudah menampilkan bakat aku, orang tahu kalau aku penari gitu. Dah gak ada yang bayang-bayang lain lagi. Dah, jadi pas pengumuman tuh berdiri kan. Nah, berdiri nih. Pas waktu dipanggil nama nomor dulu. Bujang dengan nomor urut 11 MC Aksi. Bengong gini. kayak bingung gitu kan. Serius ya, lolos nih. Lama serius gitu lah bilang gitu. Kayak oh ya udah alhamdulillah gue bilang. Dah mulai dari situ ya sampai sekarang juga nggak percaya kenapa bisa lolos. Kenapa bisa lolos gitu kan. Bisa tergabung dan bersyukur banget bisa tergabung menjadi Bujang Gadis Kota Jambi. Oke. Sangat menarik ya, dari iseng-iseng terus. Iya. Intinya iseng-iseng. Inspirasinya apa kalau iseng-iseng? Coba aja gitu ya. Coba aja. Jangan takut ya. Intinya coba aja. Siapa tahu keberuntungan menghampirimu gitu ya. Jadi umur masih ada gitu. Umur masih ada, oke. Berarti itu benar-benar nggak tahu kan kalau Bujang Gadis itu identiknya dengan duta atau perwakilan budaya ya, yang kalau secara pemilihan atau audisinya itu lebih ke modeling. Apakah sudah pernah ada bakat atau pernah ikut model sebelumnya atau memang benar-benar iseng pure nih perlu diperjelas nih? Kalau apa ya? Kalau model Taiwan. Iya. Enak tuh. Enak tuh. Ya. Memang orang sebenarnya. Kalau ini lebih ke iseng-iseng, nggak pernah nggak ngikutin Bujang Gadis dari tahun-tahun sebelumnya, terus cuman lihat ada orang nge-share. Nggak ini, kalau fashion show di sekolah pernah? Nggak pernah juga. Belum pernah juga. Kebetulan. Jadi nggak perlu hal-hal positif yang bisa kita dapat dari Bang Syawal hari ini, Dun. Apa? Nggak perlu kamu punya kemampuan apapun itu selama berani mencoba, Ya, coba aja dulu. Bener banget. Aduh, merinding nih. Iya kan? Iya kan? Betul sekali. Nggak pernah loh katanya, tapi coba bisa gitu lah, coba bisa. Gitu. Bingung kan? Bingung. Nah. Harus punya keberanian. Oh ya, bisa juga bakat. Tidak Itu semua bakat. orang mempunyai bakat yang serupa ya, bisa juga. Karena ada yang berbakat, ada yang bekerja keras. Oke. Kita lanjut balik nih Bang Syawal ke perkuliahan. Katanya menurut informasi yang kita terima bahwa di perkuliahan Bang Syawal juga membuat sebuah komunitas ya. Ya, benar. Komunitas yang bergerak di bidang tari juga. Tari juga namanya boleh dikenal? Namanya Pradana Dance Crew. Pradana Dance Crew. Nah, boleh ceritain ke sobat generasi semua kok bisa ada Pradana Dance Crew? Padahal kan kuliahnya udah kampus seni nih, udah orang-orangnya belajar kesenian. Kok ada komunitasnya lagi tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu sebenarnya dari ini loh, gak tau ya. Aku tuh di perkuliahan tuh ada circle angkatan gitu. Nah, geng-gengan nih, geng-gengan. Lebih ke, circle itu tuh ya kalau dari awal masuk itu senior pasti bilang, kamu nih geng-geng terus ini gini. Selalu jadi bahan omongan orang. Oke. Nah, jadi bahan omongan orang, ya. Kayaknya dari SMA tadi sudah suka jadi omongan orang ya. Kayaknya. Kuliah masih. Tapi kayak ada lebih ke senior aku yang lebih menegaskan kayak kamu tuh gini. Tapi kan kita tetap di satu jalan yang benar gitu kan. Circle kita tetap di jalan yang bagus gitu. Ya udahlah. Terus waktu itu ada lomba yang diadakan oleh di Taman Budaya. Taman Budaya dulu. Lapuar Teluk Tumbuh 2022 kalau nggak salah. Lapuar itu berarti yang diselenggarakan oleh Sanggar Sekitang Dayo. Iya, Sekitang Dayo, benar banget. Nah, jadi kemarin itu ya aku bilang gini kan di grup WhatsApp, guys ada lomba nih, mau nggak ikut, kita coba-coba, siapa tahu beruntung. Ini awal mula terbentuknya gitu ya? Awal mula terbentuknya. Awal mula muncul nama Pradana ya? Terus teman-teman ini nanya nih, boleh tapi mewakili apa? Oke. Kan, apa kita bikin Kampus. timnya namanya apa? Mewakili kampus, nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin dong. Aku bilang, ngapain gitu. Aku bilang. Jadi udah kita buat tim kita aja gitu kan. Nah, terus nama itu terakhiran sebenarnya. Sebenarnya aku udah nyiapin dari lama, tapi nggak aku spill ke mereka kan karena masih rancu juga kan. Udah proses sampai ke pendaftaran. Aku tulis itu Pradana Dance Crew. Oke. Nah, jadi di situ teman-teman aku mulai berproses bareng-bareng gitu lah untuk menunjukkan sebuah
membuat karya untuk dipertunjukkan di kompetisi itu. Nah, di kompetisi itu. Dan alhamdulillahnya kita waktu itu dapat juara 3. Juara 3. Nah, untuk pertama kalinya kami ikut ikut kompetisi. Nah, mulai dari situ keterusan lagi untuk ikut-ikut kompetisi, dan juga tentu ya kalau misalkan kita dunia tari ini kita pasti butuh job lah, istilahnya gitu kan. Kita sudah mulai menawarkan, terus kebetulan waktu itu tahun 2022 setelah ikut lomba yang pertama, terus lomba yang diadakan oleh Taman Budaya Jambi, Festival Tari Kreasi. Oh, dari Taman Budaya Jambi. Yang kedua, terus yang ketiga itu ada seleksi Peksiminas. Nah, itu tingkat kampus ya berarti? Tingkat fakultas dulu. Tingkat fakultas dulu, baru tingkat kampus, baru ternyata ke daerah, baru ke nasional. Sampai ke nasional? Wah, alhamdulillah ya. Itu bawa nama Pradana? Timnya dari Pradana, tapi kita membawa nama anggotanya dari anak-anak yang tadi circle ya di Pradana itu, tapi karena dia udah seleksinya berjenjang dari kampus, terus tingkat provinsi ke daerah, akhirnya mewakili institusi ya, institusi sampai ke nasional. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai ke sana tuh? Kita tuh melalui proses yang panjang ya, proses yang sangat panjang, karena ya dari pertama di FKIP ya, fakultas FKIP kan. Nah, itu saingannya itu adalah senior kita. 2 tahun di atas kita, kayak yang ngata-ngatain tadi tuh. Bukan. Beda. Senior yang baik gitu. Senior yang sama-sama berproses. Iya, sama-sama berproses. Jadi udah kita sama-sama bersaing secara sehat. Dari FKIP kita juara 2 tuh. Karena kan kita mikir kan, ya udahlah pasti ya kakak-kakak itu kan kita cuma nyari pengalaman aja. Kita juga tidak berharap banyak karena senior kami itu sangat kalau di Jambi itu sebutan penari oke banget gitu. Penari oke banget. Layak. Emang keren. Aduh, udahlah, skillnya juga udah nggak bisa diremehin lagi. Terus ke tingkat univ kami juara 2 juga. Nah, masih di bawah kakak-kakak itu kan. Untuk ke tingkat daerah sebenarnya ada beberapa bukan permasalahan ya, cekcok sedikit antara juri dan tim aku. Nah, tapi untuk di result, di keputusan akhirnya itu tetap ternyata alhamdulillah kami yang layak untuk pergi ke nasional, dipercaya gitu. Oh, berarti selama berjenjangnya itu yang dikirim 2? Ya, enggak. Yang pertama itu kita daftar sendiri. Berjenjang itu kita yang pertama kan kalau yang juara 1 itu utusan udah. Boleh mendaftar. Oh, masih boleh mendaftar lagi. Benar. Nah, itu kami mendaftar lagi, kalah lagi kami mendaftar lagi gitu. Artinya di mana ada kesempatan tadi dicoba terus ya. Benar. Nah, tadi yang menarik tadi ini katanya kan nama Pradana ini sebenarnya udah disiapkan dari lama, tapi di akhir-akhir baru dikasih tahunya. Maksud dari Pradana itu sendiri apa sih? Pradana itu apa ya? Dulu itu aku ada coba cari searching kan di Google. Dari nama-nama Satria. Dan Pradana ini kalau nggak salah artinya itu pemimpin yang sukses gitu. Seorang pemimpin yang sukses, yang harapan aku Pradana ini bisa menjadi sebuah pendatang baru yang bisa mempertahankan kualitas dan sukses meraih berbagai macam event-event ataupun prestasi-prestasi yang ada di Kota Jambi, Provinsi Jambi maupun di skala nasional dan internasional. Berarti fokusnya adalah komunitas tari. Ya, komunitas tari. Yang fokus karyanya di apa? Kalau kita tuh sebenarnya apa aja, boleh? Boleh. Untuk saat ini tuh kita bukan hanya fokus ya, cuman kayaknya karena masih kuliah juga belum ada kesempatan yang lebih besar lagi peluangnya. Jadi kita memang memanfaatkan ketika ada event-event kompetisi aja. Untuk mengasah skill dan mengetes kemampuan sejauh mana gitu ya. Menarik.
Menarik. Udah banyak nih prestasinya sepertinya kalau menurut data-data. Udah bisa di stalking di mana kalau mau lihat ini? Di Instagram ada. Instagram ada. Kalau karya-karyanya bisa dilihat di mana? Kalau karya-karyanya ada di YouTube juga. Di YouTube ada juga. Cuman untuk dokumentasi itu karena dari awalnya ya gimana ya, nggak terlalu yang diseriusin banget awalnya kan di sosial media. Jadi untuk dokumentasinya itu dipublikasikan pisah-pisah, nggak di satu akun. Oke. Tapi bisa diakses lah ya kalau Iya, bisa kita lihat gimana sih kegiatannya Pradana masih bisa dilihat. Nah, Pradana Dance Crew. Ini kalau orang awam itu dan ngomongnya ini kelompok tari apa kelompok dance? Karena orang masih ini ya, masih bingung. Iya, itu gimana Bang? Coba deh ke sahabat generasi. Menurut Bang Syawal pribadi, tari dan dance itu bedanya di mana sih ya gitu? Kalau sebenarnya ya tari bahasa Inggrisnya dance gitu kan. Tapi kan tapi kalau dari aku tuh lebih ke genrenya aja. Ada yang kalau tari kan lebih perbedaannya mungkin di tipe geraknya dan juga konseptualnya. Nah, tapi kalau misalkan di dance sendiri itu aku fokusnya lebih ke dance modern. Nah, modern yang memang durasi yang singkat, yang paling 3 menit dan untuk gerakannya juga yang kompleks, memperhatikan gerak-gerak yang rampak dan juga lebih ke ini ya, lebih ke gerak aja masalahnya. Ini sih aku penasaran nih, menurut Bang Syawal nih, ini mewakili netizen ya, netizen. Menurut Bang Syawal nih, bener nggak kalau orang bilang tari itu tradisi, kalau dance itu luar negeri? Luar negeri ya. Bener nggak? Bisa dibilang iya sih, tapi tergantung juga. Tergantung. Karena ada juga tari kontemporer, ada juga banyak tuh tari-tari yang maestro-maestronya atau koreografernya itu dari luar negeri yang memang bukan basicnya dance modern. Kalau modern itu kan lebih apa ya? Lebih kompleks gitu. Lebih banyak, lebih padat lah istilahnya gitu kan. Dan juga kalau tari itu menurut aku ya memang lebih berdinamika aja menurut aku. Berarti emang stigmanya aja ya. Stigmanya tari itu tradisional, kalau dance itu lebih ke luar negeri modern gitu ya. Padahal secara kebahasaannya tadi tari itu ya dance. Tari itu ya dance. Masa orang di luar negeri nyebut dance tari? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Dan info terakhir yang kita dapat baru-baru ini Pradana Dance Crew, Bang Syawal dan teman-teman Pradana Dance Crew baru berhasil meraih gelar juara 2 di kompetisi I4T. Ya, benar. Apa itu kompetisi apa itu, Bang? Untuk judul besarnya itu National Dance Competition ya. National Dance Competition Inspirasi Diri yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi di pusatnya di Jakarta deh. Dari I4T gitu. Dan sebelumnya itu I4T ini memang udah sering melakukan menciptakan sebuah pertunjukan gitu kan dalam dunia seni pertunjukan dan mayoritasnya itu di tari. Itu juara 2 I4T karena kalau dia di Jakarta berarti tingkatnya nasional. Kalau untuk tingkatnya itu kebetulan dibagi menjadi 15 regional. 15 regional. Berarti nggak seluruh daerah di Indonesia ada. Enggak, Dan kalau kita itu memilih untuk masuk ke regional Sumatera Selatan, Palembang. Ini karena rumah tadi nih. Karena cita-cita tadi tuh. Salah satu pertimbangannya itu ya. Dan kalau misalkan nanti dari setiap juara 1 di setiap regional itu bakal berkompetisi lagi di tingkat nasional. Ini nggak ada kesempatan juara 2 daftar lagi? Alhamdulillah ya. Bukan alhamdulillah, tapi kayak mungkin belum kesempatannya. Kan Peksi Midas tadi ceritanya juara 2 daftar lagi, bisa muncul gitu. Ini nggak bisa kalau ini. Nggak bisa. Udah stop. Di situ rezekinya gitu. Bener. Oke, gitu sahabat generasi, banyak prestasi yang bisa kita ketahui dari yang sudah ditempuh oleh Bang Syawal melalui Pradana Dance Crew-nya. Yang niatnya katanya awalnya iseng-iseng coba-coba, keterusan. Nah, yang perlu kita bahas nih, tadi kan di SMA, di kuliah masih merasa dibully itu. Nah, udah mencapai prestasi-prestasinya ini. Sekarang gimana sih dari diri Bang Syawal menganggap stigma cowok penari itu tadi yang dulunya? Mungkin menurut Bang Syawal ya
aku kayaknya diolok-olok nih, aku dibully. Nah, kalau sekarang tuh gimana tuh? Nah, ini sebenarnya sangat ingin aku sampaikan gitu. Bener kita tanya dulu. Benar. Emang harus Ini ditanyakan kayak- ya. Ini aku harus menyampaikannya. Menurut aku seorang penari laki-laki itu wajar. Oke. Ya. Yang mana orang itu gimana ya? Kalau misalkan kebanyakan orang penari laki-laki itu merasa dibully, merasa dikecilkan karena mereka menari. Tapi dilihat dulu, kita harus sebagai penari laki-laki harus menari sesuai proporsi kita seorang laki-laki. Oke. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak dikecilkan, supaya kita tidak direndahkan, supaya kita tidak dikata-katain. Dan tentu sebagai profesional dancer itu kita harus bisa menjadi apapun yang orang inginkan gitu. Kita bisa menari sebagai perempuan, bisa menari sebagai laki-laki, tetapi itu cukup hanya di atas panggung saja. Untuk di keseharian tetaplah kita bersikap layaknya seorang laki-laki, jangan ada apa ya? Jangan ada hal-hal yang di atas panggung tadi terbawa-bawa, supaya kita sama-sama menjaga nama baik penari laki-laki gitu aja. Berarti laki-laki boleh menari? Boleh banget. Boleh banget. Gak ada batasan. Gak ada batasan. Ya karena faktanya Dun, kalau faktanya kita mau telaah sejarah dunia kesenian bahwa pertunjukan-pertunjukan seni itu di zaman dahulu kala ya namanya juga sama kayak pelajaran sejarah. Emansipasi wanita itu baru muncul setelah Raden Ajeng Kartini. Ya. Nah, zaman-zaman dulu itu namanya penampilan tari, teater, apalagi musik, semuanya itu didominasi oleh kaum-kaum pria. Nah, cuman seiring berjalannya waktu mungkin terasa lebih gemulai, lebih nikmat kalau ditarikan oleh perempuan. Akhirnya stigmanya berubah bahwa nari itu harus perempuan, bukan kerjaannya laki-laki. Laki-laki itu kerjanya ngangkat-ngangkat, ngangkat barang, kru ya, kayak gitu. Itu sih yang harus kita coba munculkan. Nah, sepanjang perjalanan Bang Sawal, banyak nggak sih penari laki-laki di Jambi ini? Kalau untuk di Jambi itu sebenarnya banyak, tapi karena Jambi ini besar ya, sangat mencar-mencar dan kalau kumpul itu susah. Dan kalau untuk di kota Jambi sendiri itu bisa lah dihitung pakai jari untuk penari laki-laki. Artinya peluang persaingannya besar. Untuk persaingannya itu dibilang besar tuh enggak juga ya, karena minatnya. Oke. Minat dari penari laki-laki itu yang sedikit. Kalau untuk peluang menjadi seorang penari laki-laki kayaknya besar untuk di ini ya, di pasaran gitu. Oh ya, karena orangnya itu aja Ya, gitu. dibutuhkan gitu. Orangnya sangat dibutuhkan karena nggak perlu seleksi ya kayaknya. Ya, benar. Adanya itu, bisanya itu ya pakai itu gitu. Tapi tentu harus Tinggal bertanggung jawab dengan kemampuannya itu tadi. Ini tokoh inspiratifnya Bang Sawal di dunia tari siapa? Laki-laki dong. Aku yang Didi Nini Towo sih. Yang di sini tahu. Benar. Kenapa? Karena kemarin juga kebetulan aku ada kesempatan ketemu beliau dan beliau itu sangat merangkul kita. Oh, saya tahu acara apa itu. Acara yang di Jakarta itu ya? Iya benar. Audisi yang gagal ya? Audisi itu move on-nya sampai 3 bulan. Waduh, audisi apa itu? Pagelaran Sabang Merauke. Nah, dan tahun ini ada lagi, kira-kira akan ikut lagi nggak? Pasti ikut. Bisa ikut lagi. Lanjut ke tadi ke yang di Dinrawa terus. Karena dari dulu pas lihat-lihat di TV kayaknya dia konsisten mempertahankan kualitas dia sebagai penari laki-laki. Ya itu yang di Nini Towo itu profesional, menjadi apapun yang dibutuhkan di dunia entertainment. Dan dia tetap mempertanggungjawabkan diri dia, dan aku sangat mengidolakan dia karena sampai dengan usia yang tidak muda lagi, dia masih semangat berproses dan semangat mengedukasi penari-penari muda di Indonesia. Oke. Bang, mungkin ada sedikit pertanyaan nih. Mungkin juga kayak sobat generasi juga banyak yang belum tahu kira-kira apa sih yang abang ikuti tadi itu apa tadi nih? Pagelaran Sabang Merauke. Pagelaran Sabang sampai Iya. Merauke itu apa gitu bang? Kan Itu- kayak saya kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini mau tanya. Oke, jadi itu sama diadakan juga oleh Iforte tadi. Oh.
penyelenggaranya sama, tapi itu audisinya individu. Oke. Dan dicari 27 penari yang nanti akan berproses pada pertunjukan pagelaran Sabang Merauke dengan total penarinya itu sekitar 300 penari Seluruh Indonesia ya berarti. seluruh Indonesia. Nanti kolaborasinya bukan sama penari aja tapi sama artis-artis besar lainnya dari musik, penyanyi juga, dan juga produser-produser yang besar gitu kan. Seperti kemarin itu ada Yura Yunita, ada Isyana Saraswati, ada Gabriel, terus ada banyak lagi lah pokoknya. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri dengan pesan kesan atau apapun itu dari Bang Syawal. Pertanyaan terakhirnya, sampai sejauh ini nyesel nggak sih milih dunia tari untuk digeluti? Kalau aku pribadi enggak, tapi kadang-kadang ya. Kadang itu kalau misalkan lagi di puncak down banget gitu kan, kayak duh kenapa sih harus pilih tari. Tapi itu kayak 10% dari 100% itu cuma 10% terlintas. Jadi cita-citanya kalau ini kan tadi katanya di ujung pendidikannya gitu, cita-citanya setelah nanti insya Allah disegerakan tamat menyelesaikan pendidikannya, mau ngapain lagi? Tentu aku mau mengembangkan Pradana Dance Crew tadi ya. Enggak kepikiran jadi pegawai bank kan? Kepikiran sudah. Karena kemarin, iya Bang, jujur. Karena kemarin juga sama teman-teman juga mau cari, abis tamat ini mau cari ini aja lah. Lowongan kerja di bank aja. Iya, benar. Malah pengen ke bank. Tapi tentu harus aku mempertahankan Pradana Dance Crew, tapi kalau misalkan ada rezeki lagi aku mau S2. S2 nanti biar pengen jadi dosen juga, biar bisa sharing ilmu, berbagi ya. Terakhir Dun? Terakhir lagi. Sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Apa? Apalagi? Mungkin ini Bang, kan kalau tadi Abang bilang kan kalau ada rezeki mau lanjut S2. Nah, mau jadi dosen. Nah, apakah akan tetap lanjut di jalur seni atau malah pengen ke jalur lain? Nah, itu menarik. Kalau aku sih kayaknya memang di seni aja lah. Di seni ya. Bismillah ya sobat generasi, kita doakan Bang Syawal semoga tetap istiqomah dengan jalur yang dipilihnya, walaupun sampai saat ini memang terasanya masih sangat berat ya. Karena beberapa minggu yang lalu pun ada statement yang menjelaskan bahwa banyak seniman sedang menghidupi seni tapi dia tidak hidup dari kesenian. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, yang paling terakhir dari yang paling akhir sebelum kita mengakhiri semua perbincangan kita di Ruang Inspirasi kali ini, pesan atau tips atau kesan atau saran apapun lah itu buat sobat generasi semua di sana yang kira-kira nantinya, wah Bang Syawal nih inspirasi aku nih biar aku bisa belajar kesenian nari juga, itu gimana Bang Syawal? Kalau dari aku tuh sebenarnya jangan berhenti untuk mencoba, jangan berhenti untuk mengupgrade diri, dan kita nggak tahu kita tuh hidup sampai kapan. Jadi kita harus bermanfaat terus dengan apapun yang kita lakukan, dari apapun yang bisa kita lakukan, dan nanti akan bermanfaat bagi orang banyak gitu. Intinya Dun? Intinya tetap lakukan terus. Terus, coba jangan pernah berhenti dan jangan takut diomongin orang. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Bang Syawal sudah datang di Sanggar Seni Generasi di Ruang Inspirasi kita. Sudah bincang-bincang. Next time nanti mungkin ada prestasi-prestasi lain boleh kita undang lagi di sini ya. Kita ulik nanti, mana tahu bisa lolos audisi Sabang Merauke tahun ini dan bisa berbagi pengalamannya, cara-caranya kepada sobat generasi semua yang mungkin nantinya juga tertarik untuk mengikuti hal yang serupa yang dilakukan oleh Bang Syawal. Terima kasih sekali lagi, dan itu dia perbincangan kita sobat generasi bersama Bang Syawal. Kita akhiri, sampai jumpa di Ruang Inspirasi selanjutnya. Bye bye.